Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marian Ceniha, NIM 2020 710003, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, atau kaidah yang disiapkan untuk diingat. Siswa harus mengonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata atau permasalahan seputar pembelajaran menjadi hal yang unik. Menjadi hal yang unik atau menarik untuk dikaji. Dalam mengajar suatu konsep atau prinsip secara utuh peserta didik, guru tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan membentuk konsep atau prinsip secara mandiri atau berkelompok sosial. Konstruktivisme tidak diketahui secara pasti dan tidak satu orang atau gerakan yang mengakui secara pasti tentang perkembangan konstruktivisme merupakan suatu epistemologi tentang perolehan pengetahuan yang lebih memfokuskan pada pembentukan pengetahuan daripada penyampaian dan penyimpanan pengetahuan. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Landasan berpikir konstruktivisme tidak berbeda dengan pandangan kaum objektif yang melebihi menekankan pada hasil pembelajaran. Dalam pandang konstruktivisme berpendapat bahwa pembelajaran dapat berlangsung melalui interaksi sosial dalam melibatkan unsur budaya dan bahasa. Ada 4 karakteristik pembelajaran dan teori konstruktivisme. Yang pertama, adanya pembelajaran yang dibentuk oleh peserta didik secara mandiri. Yang kedua, adanya hubungan antar pemahaman yang baru. Yang ketiga, adanya aturan yang jelas tentang interaksi sosial. Yang keempat, adanya kebutuhan terhadap pembelajaran otentik untuk mewujudkan pembelajaran bermakna. Konstruktivisme adalah suatu pandangan bahwa peserta didik membina sendiri pengetahuan dan konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam proses ini. Sehubungan dengan itu ada beberapa ciri atau prinsip belajar yang dijelaskan. Yang pertama, belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh peserta didik dari apa yang mereka lihat, dengar, rasa, dan alami. Yang kedua, konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus. Yang ketiga, belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan perkembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri. Seterusnya, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik lingkungannya. Hasil belajar seorang tergantung pada apa yang telah diketahui si objek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang dipelajari. Poin yang kedua, pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Pengetahuan tumbuh berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang baru, memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya.
seperti kotak-kotak yang masing-masing berisi informasi bermakna yang berbeda-beda. Setiap pengalaman yang dihubungkan dengan kotak-kotak pengetahuan dalam otak manusia melalui dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi maksudnya struktur pengetahuan baru dibuat atau struktur pengetahuan yang sudah ada dimodifikasikan untuk menampung dan menyesuaikan hadirnya pengalaman baru. Konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai suatu usaha yang memiliki tujuan, dilakukan secara sengaja dan terencana, serta bersifat kolaboratif. Konstruktivisme tidak mempersyaratkan adanya seperangkat aktivitas pembelajaran dan proses berpikir tertentu bagi peserta desain untuk mengonstruksi informasi pengerayaan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pengajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme mengharuskan guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan fokus, tantangan, kasus, atau masalah dalam pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan tugas yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Dan konstruksi pada dasarnya merupakan teori belajar, bukan teori mengajar. Pada sisi lain, konstruktivisme dapat mendeskripsikan tentang pengajaran. Ada beberapa hal yang menunjukkan konstruktivisme sebagai teori belajar sekaligus mendeskripsikan tentang pengajaran. Yang garis datar pertama, peserta didik dimotivasikan untuk mengungkapkan pertanyaan, menyusun hipotesis, dan mengukur kemampuan mereka. Yang kedua, peserta didik diberikan tantangan melalui ide-ide dan pengalaman yang mampu melahirkan konflik kognitif atau disequilibrium. Hennebiem mengembangkan seperangkat tujuan dapat membantu penyusunan desain pembelajaran kognitivisme. Yang pertama, merancang pengalaman belajar dan mengaktifkan proses pembentukan pengetahuan. Memberikan penghargaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang konteks pembelajaran yang relevan dan realistis. Menciptakan suasana belajar yang dinamis dan aktif. Melibatkan suasana pengalaman sosial dan pembelajaran. Poin yang ketiga, model pembelajaran dalam teori konstruktivisme. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, rasional dimiliki oleh strategi atau prosedur. Teoretik dan logis yang disusun pada pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikir tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Tujuan adalah belajar yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan hasil. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Ide-ide konstruktivisme modern banyak berlandas pada teori yang telah digunakan untuk menunjukkan metode pengajaran yang menekankan pada pembelajaran komparatif. Pembelajaran berbasis kegiatan dan penuh dalam membentuk pemahaman peserta didik mempelajari merupakan devariasi dari teori kognitivisme. Dan pada dasarnya model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran yang penting, yaitu yang pertama, hasil belajar akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, perkembangan keterampilan sosial.
Pada setiap model pembelajaran dikenal adanya pola urutan yang menggambarkan keseluruhan alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran. Pembelajaran menunjukkan dengan jelas kegiatan apa yang perlu dilakukan guru atau peserta didik, dan tugas-tugas khusus yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Di sini ada pun tabel tentang fase-fase dan tingkah laku guru. Fase 1 itu menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Tingkah laku guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik. Fase yang kedua menyajikan informasi. Tingkah laku gurunya mengajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demokrasi atau lewat bahan macam. Fase yang ketiga mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Tingkah laku guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas peserta didik. Fase yang terakhir yaitu fase yang kelima, evaluasi. Tingkah laku guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari oleh masing-masing kelompok, mempresentasi hasil kerjanya. Poin yang keempat, implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran pendidikan agama. Konstruktivisme adalah suatu pandangan bahwa peserta didik membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengalaman yang ada, bahwa guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru tidak selamanya harus menyampaikan suatu konsep atau prinsip secara utuh kepada peserta didik. Kemajuan utama pada peserta didik pada periode ini adalah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda-benda atau peristiwa-peristiwa konkret. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk membentuk beberapa kelompok pembelajaran sesuai dengan sintek pembelajaran komparatif. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran dengan modal pembelajaran. Peserta didik akan berinteraksi dengan peserta didik lain untuk mengonstruksi pengetahuan mereka tentang materi yang disampaikan. Penutup atau simpulan dari materi konstruktivisme adalah konstruktivisme belajar merupakan proses aktif dari subjek belajar untuk mengonstruksi makna sesuatu, apakah teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar merupakan proses menganalisis dan menghubungkan pengetahuan atau bahan yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengertiannya menjadi berkembang. Dalam pandangan konstruktivisme, mengajar adalah bentuk partisipasi dengan subjek belajar dalam membentuk pengetahuan dan membuat makna, mencari kejelasan, menentukan justifikasi. Guru dalam hal ini berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk membantu optimalisasi belajar peserta didik. Mungkin hanya itu aja penjelasan saya tentang materi konstruktivisme. Bila ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.